Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Semangat buat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai flowchart, yang mana kita akan membuat flowchart yang mengenali jenis segitiga. Nah, sebelum kita mulai alur pelajaran kita hari ini, Bapak ingin menanyakan seberapa siap pikiran kalian untuk menjalani hari-hari ini. Nah, di sini kan ada 5 pilihan. 2, 3. Siap mencoba. Nanti mayoritas 1. Yang 1 kenapa alasannya? Yang 1 nggak kenapa? Berarti kalian butuh jeda. Nah, jadi walaupun kalian semua di sini hadir, nah pikiran kalian belum tentu hadir di sini. Makanya kita perlu menyiapkan keadaan kalian. Apakah kalian bersiap untuk belajar hari ini? Sangat siap. Nah, nanti di KPD kalian akan isikan seberapa siap kondisi kalian hari ini. Nah, di sini dalam pembuatan flowchart ini kita akan melanjutkan diskusi kelompok yang pertemuan sebelumnya. Berapa orang? 4 ya? Satu kelompok. Ya. Nah, di sini kalian nanti akan bekerja sama, di mana dalam pekerjaan sama ini mungkin kalian akan terjadi perbedaan pendapat dan mungkin terjadi kesusahan komunikasi. Nah, di sini kalian perlu sekali menekankan bahwa dalam diskusi kelompok itu sangat perlu yang namanya mengelola emosi dan komunikasi yang efektif. Jadi ketika berdiskusi, kalian jangan satu ngomong, satu lagi ngomong. Nah, baiknya kalian itu saling mendengarkan terlebih dahulu dan memulai dengan kritikan, bukan dengan omongan yang hanya menyudutkan. Ya, di sini kita selalu menghargai pendapat satu sama lain, terutama dalam diskusi kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di sini Bapak juga akan membagikan peran yang sebelumnya kan 4 nih. Jadi kalian perlu adanya peran di sini. Seperti yang Bapak bilang tadi, supaya diskusi kalian itu tidak campur aduk. Nah, di sini ada namanya fasilitator, yang mana di sini fasilitator menjaga giliran berbicara dalam diskusi grup. Nah, kemudian ada perancang, yang mana dia membuat alur dari logika yang tadi diterjemahkan ke dalam flowchart. Kemudian ada si penguji yang menguji alur yang tadi sudah dibuat, dan ada juga yang pencatat, di mana dia mencatat seluruh aktivitas diskusi kelompok. Nah, jadi Bapak harapkan kalian di sini tetap menggunakan kata-kata yang dapat menghargai teman kalian. Di mana sebagai contoh, di sini dalam diskusi kelompok, saya memahami idemu. Bagaimana jika kita ujikan dengan data ini? Jangan kalian gunakan kata, alah idemu itu nggak bagus, nggak usah. Itu namanya tidak menghargai kawan, ya. Makanya kita harus menggunakan kata-kata yang bernilai positif, ya, dan bersifat optimis, ya. Jangan pesimis. Nah, ketika kalian dalam diskusi kelompok, nah mungkin kalian sudah, wah ini sudah tidak bisa ini, udah capek. Maka kita menggunakan strategi yang namanya jeda, di mana kita melakukan jeda sejenak, kemudian mengembuskan nafas, kemudian kita periksa kembali di mana bagian yang keliru, dan kita mengambil langkah berikutnya. Sebagai contoh, saya merasa bingung
Karena cabangnya belum sesuai. Saya akan tarik nafas, lalu cek dari awal. Nah, di sini tenang itu bukan berarti bahwa kita langsung benar. Nah, tenang ini hanya membantu kita untuk melihat lebih jelas. Nah, di keadaan apapun, ketika panik, semuanya menjadi tidak kondusif kan? Makanya kita perlu menenangkan diri kita terlebih dahulu supaya pikiran kita menjadi lebih logis, ya. Nah, pada sesi akhir diskusi, di sini kita akan merefleksikan juga konsep apa yang kalian pahami, kemudian dalam diskusi kelompok tadi emosi apa yang sempat muncul, mungkin ada yang kalian panik karena tidak bisa, ada yang merasa bingung. Nah, kalian tuliskan nanti di refleksi. Kemudian strategi apa yang kalian gunakan untuk kembali fokus. Kemudian apa satu perbaikan untuk flowchartmu. Nah, dalam pembuatan flowchart pasti kita ada namanya yang salah. Nah, kita jangan menganggap salah itu sesuatu yang jelek. Tidak. Salah itu merupakan data. Nah, dari data tersebut kita bisa menggunakan untuk perbaikan. Nah, salah itu bukan alasan untuk berhenti, ya.